Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, Engkau sebaik-baik pelindung dan penjaga. Karena itu pada pagi hari ini kami semuanya berlindung diri hanya kepadamu. Duhai ya Allah, bentengilah diri kami dan seluruh ahli keluarga kami, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki kami. Apabila turun malapetaka, musibah, bencana dan bala, ataupun wabah, penyakit, bahkan virus apapun yang membahayakan di bumi ini, maka kami memohon kepadamu, selamatkan diri kami dan seluruh ahli keluarga kami dengan rahmat, dengan ridho, ma'unah dan pertolonganmu, juga dengan berkat izin Nabiullah Khidir alaihi salam yang kami amaliakan saat ini. Duhai ya Allah, apabila di dalam hati, batin, bahkan pikiran kami menginginkan sesuatu, maka zahirkan menjadi kenyataan secepat mata kami memandang. Itu pun juga dengan berkat izin Nabiullah Khidir alaihi salam yang kami amaliakan saat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para alim, para sepuh, para tetua yang sangat ulun hormati, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Furqan yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan, dan perasaan hati kita melainkan ungkapan dan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rahmat dan kasih sayangnya diberikan kita kesempatan, diberikan kita sehat jasmani dan rohani, dan yang luar biasa diberikan kita hidayah, kemauan dan kemampuan, sehingga di tengah-tengah berbagai macam godaan dunia yang semakin hari semakin kuat, kita masih dibimbing untuk melangkahkan kaki ke dalam masjid ini. Karena itu kita bersyukur. Mudah-mudahan setiap amal dan ibadah yang kita kerjakan di tempat ini, Ibu Bapak, Allah jadikan ibadah yang makbul, yang diterima
bahkan menjadi amal soleh dan solih untuk sejenak bertahan di dalam masjid ini sambil kita menunggu datangnya waktu isyraq. Kita bermajelis, mudah-mudahan ini menggugurkan salah satu kewajiban kita sebagai setiap muslim dan muslimat, yakni untuk menuntut ilmu agama Islam kita. Ibu bapak yang sangat ulun hormati, betapa indah ketika hidup kita beragama ini didasari dengan ilmu agama yang baik dan benar. Maka sebelum saya ceramah lebih jauh, saya ingin membuat gambaran Bapak Ibu. 3 tahun yang lalu saya punya teman, dia punya keahlian servis komputer. Servis komputer teman kita ini Bapak Ibu. Alhamdulillah di satu hari ketika saya silaturahim dengan beliau, tiba-tiba ada seorang yang datang sambil membawa monitor dari komputernya. Dan dia berkata, maaf Pak, kepada teman kita, tolong saya ingin memperbaiki monitor komputer saya. Ditanya oleh teman kita, memang monitornya kenapa Pak? Gak tahu, setiap dihidupi itu layarnya selalu bergerak dan berbayang terus. Coba kita coba dulu. Jadi saya menyaksikan saat itu Bapak Ibu. Begitu dicolokkan ke listrik, betul, tiba-tiba layar monitor itu hidup dan gambarnya pun bergerak, berjalan dan berbayang. Lalu teman saya ini berdiri, mengangkat tangannya, monitor itu dipukul cuma 2 kali. Plak, plak, alhamdulillah bagus. Kaget yang punya monitor, bisa bagus cuma dipukul Pak? Iya, alhamdulillah. Begitu mau pulang berapa? 250.000 saja Pak. Bukan main terkejutnya yang servis komputer itu Pak. Kenapa terkejut? Cuma dipukul 2 kali 250.000. Rupanya sangkal hatinya disampaikan, Pak, masa cuma dipukul 2 kali gitu saja 250.000? Teman saya jawabnya pinter, Pak, mukul saya pakai ilmu. Coba kalau bapaknya mukul, mungkin makin hancur, bahkan gak karu-karuan, Pak. Begitu dibayar 250, Bu, sambil diangkat dibawa pulang monitor tuh ngomel orang ini. Jika kau cuma dipukul itu 250, dari tadi pagi udah saya pukuli komputer. Dan inilah ilmu. Jadi kadang-kadang ilmu itu tidak bisa dilihat hanya dengan sederhananya, tidak bisa dilihat hanya dengan sebentar waktunya. Tapi inilah karunia, inilah rahmat, inilah keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Ketika tadi kita sholat subuh, imam kita membaca surah At-Tin pada rakaat kedua, ya kan? Wattini wazzaitun sampai pada ayat terakhirnya, ya kan? Apa ayat terakhirnya? Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Nah ini kalau kita belajar ilmu tafsir, sebenarnya disunahkan makmum itu menjawab. Jadi ketika imam membaca surah At-Tin ayat terakhir, alaysallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Biar menjawabnya, qalu bala syahidna. Qalu atau bala syahidna atau bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Yang pas itu bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ujar orang Banjar, inggih ulun bersaksi hanya pian hakim yang seadil-adilnya.
membaca surah Al-Ghasyiyah kan? Ya kan, surah Al-Ghasyiyah sama. Hal adaka hadithul ghasyiyah, sampai nanti pada ayat yang mendekati akhir sama. Ya. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Maka ujar Allah, aku akan mengazab mereka dengan azab yang sebesar-besarnya. Saat itulah kita berlindung diri. Allahumma a'idni min 'adzabika. Inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Allahumma hasibni hisaban yasira. Jawabannya, nah cuma kadang-kadang ini mulai hilang, jadi banyak kita yang tidak mengerti di sini. Baik, ibu bapak yang sangat ulun hormati, ibadah puasa ini yang Rasulullah gambarkan di dalam satu riwayat, walaupun dalilnya ini ada sebagian ulama yang mengatakan hadisnya tidak kuat, agak lemah, tapi ini untuk menjadikan semangat dan motivasi kita beribadah. Bahkan langgar masjid musola sering memakainya. Apa itu? Ramadan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu ibu bapak dibagi oleh Rasulullah menjadi 3. Pertama, 10 harinya adalah rahmat. Yang kedua, 11 sampai 20 harinya adalah pengampunan. Dan yang ketiga, 21 sampai dengan malam 1 Syawalnya adalah itqum minan nar. Jadi kalau kita lihat perjalanan kita ini ibu bapak, kita ini masih masuk di hari yang ke-7 hari ini insya Allah, maka kita masih masuk di 10 hari pertama. Awwaluhu rahmatun. Ini hari yang penuh rahmat. Ini hari yang penuh rahmat. Maka tidak berlebihan setiap kali kita melaksanakan sholat tarawih itu di masjid, di musola, di langgar. Begitu selesai sholat tarawih sering dibacakan doanya 10 hari pertama ini. Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di sini dibacanya pada sholat tarawih. Biasanya sering dibaca di masjid-masjid 10 kali. Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin 10 kali. Habis itu lalu niat puasa bersama. Biasanya kebanyakan langgar masjid musola memakai seperti ini. Ya, alhamdulillah. Ibu bapak ketika mau sholat tarawih silakan. Mau pakai yang 23, mau pakai yang 11 silakan. Yang penting kita sholat tarawih. Ya, setahun cuma sekali Pak Ibu. Setahun cuma sekali. Bahkan ulun sering menyampaikan ini, mumpung kita juga masih hari yang ke-7 malam ke-8, supaya tarawih kita ini lebih, maaf Pak Ibu, lebih pas, lebih baik dalam hal bacaannya. Kadang-kadang ada jamaah itu sering memaksakan diri. Contoh di dalam membaca doa iftitah. Tahu kan doa iftitah yang sering kita baca Allahu Akbar kabira. Memang ada satu pendapat ulama, tapi pendapat ini kurang kuat Bapak Ibu. Apa itu? Ada yang menyatakan ketika kita ini sholat tarawih cukup rakaat pertama yang dibacakan doa iftitah. Ini pendapat pertama. Jadi kalau pian sholat tarawih pertama itu Allahu Akbar, rakaat pertama itu yang cukup membaca iftitah. Tapi pendapat ini tidaklah kuat seperti pendapat yang lainnya. Kenapa? Sebab pendapat yang lain setiap rakaat sudah salam, tidak tergantung kepada rakaat sebelumnya. Jadi kalau bisa setiap rakaat pertama dibacakan iftitah. Nah, tinggal pian saja mau pakai iftitah yang panjang apa yang pendek. Di sini perlu kita belajar.
ulun menyarankan ketika sholat tarawih pakailah iftitah yang pendek. Kayak apa iftitah yang pendek itu? Cukup Allahu Akbar, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Satu kalimat saja. Loh, kenapa pakai yang pendek ini Ustaz? Kok kita tidak pakai yang panjang? Ibu kalau pakai yang panjang ketinggalan terus tiang Bu. Ini imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia masih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketinggalan terus dia. Jadi ada kalanya kita memasangkan pasangan itu supaya nyaman. Apa? Ketika sholat itu agak lebih cepat, pakailah iftitah yang terpendek. Jadi takbiratul ihram, Allahu Akbar, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kan doa iftitah itu sampai 8 macam, Pak. Kita pakai yang kedua ini, selain Allahu Akbar katsiran, kita pakai yang kedua. Ini masih sisa 6 lagi yang belum kita pakai. Pakai yang pendek. Ustaz, kayaknya kok kurang hebat, kurang afdol kalau saya pakai yang pendek. Kata siapa kurang hebat? Kata siapa kurang afdol? Tahukah kita dari mana turunnya cerita doa iftitah Allahu Akbar, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Ketika Rasulullah sedang sholat dengan para sahabat, tiba-tiba ada salah satu makmum datang terlambat, Bapak Ibu. Lalu sidin takbir, Allahu Akbar, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Begitu selesai sholat, Rasulullah menoleh ke belakang. Rupanya sifat sholat Rasulullah itu bisa mendengar, ya kan? Makanya siapapun yang jadi imam, minta tolong siapapun yang jadi imam, seandainya di rakaat kedua itu sedang rukuk nih, tiba-tiba ada orang matikan motor nih, ngejar lari-lari, yang disunahkan imam itu sabar menunggu sejenak sambil rukuk itu, beri kesempatan agar orang itu bisa menyempatkan satu rakaat. Itu disunahkan oleh Rasulullah. Nah, imamnya ini berarti mengerti sekali. Jangan malah disengaja. Ini jadi imam, pasti haji sini biar ada syukur aku tinggal. Jangan, ya kan? Jadi Rasulullah itu malah mengajarkan ketika kita rukuk kok ada jamaah buka pintu lari-lari mendengar kita, lamain sedikit rukuk kita. Untuk apa? Supaya orang ini tidak kecewa dan dia pun menyempatkan satu rakaat. Itu disunahkan. Itulah sedekahnya seorang imam dengan jamaah. Ya kan? Jangan mendadak sekalian aja tinggal di lokasi Allahu Akbar ya. Jadi tidak paham, tidak mengerti imam. Ya. Lah Rasulullah itu selesai mendengar makmumnya ada yang mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sidin menoleh ke belakang setelah salam itu. Tadi siapa yang habis takbiratul ihram mengucap alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Salah satu sahabat angkat tangan, ulun wahai Rasulullah, apakah salah yang ulun baca? Tidak. Luar biasa yang kamu bacakan. Begitu engkau membaca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, aku diperlihatkan 12 malaikat itu turun dari langit dan berdiri di atas kepalaku. Maka satu malaikat dengan yang lain itu saling bicara, aku yang mengangkat amalnya, jangan aku saja, jangan aku saja. 12 malaikat itu berebut ingin mengangkat pahala sholat kita untuk segera diantarkan kepada Allah. Siapa yang membaca iftitahnya tadi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi pendek Pak, tapi dahsyatnya luar biasa. Nah, pakailah ini ketika sholat tarawih. Menyesuaikan, ya. Ada jamaah yang tanya, Pak Ustadz, saya setiap kali tahiyat akhir selalu ketinggalan karena imamnya cepat. Maka kalau sudah imam itu salah, kita baru asyhadu an la ilaha illallah. Imam sudah assalamualaikum, ujung-ujung kita buntal kepelilit kita, Pak Ustadz, salah, terpengaruh imam itu. Kayak apa caranya? Baca nang pendek saja tasawufnya itu. Ya. Di dalam kitab Fathul Mu'in, nah di kitab Fathul Mu'in itu ada Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau mengajarkan
Beliau bermazhab Asy-Syafi'iyah. Beliau mencontohkan kalau engkau sholat cepat tahiyat akhirnya boleh diambil yang pendek. Seperti apa itu yang pendek? Cuma at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tidak akan ketinggalan Bapak Ibu. Ini ilmu, ya. Bisa tahiyat yang pendek tadi, dari mana memulainya? At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Boleh, ya. Jadi ketika kita dasari semua itu dengan ilmu, Masya Allah, indahnya luar biasa Bapak Ibu. Tidak akan takut, tidak akan khawatir kita. Enak, ya. Nah, sekarang ulun kembalikan fokus awal. Ramadan awaluhu rahmatun. Jadi banyak beredar wirid-wirid Ramadan, salah satunya 10 hari yang pertama berbanyak Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wirid ini sudah terlalu sering dari dulu dibaca Bapak Ibu, cuma tidak pernah dizahirkan sejelas-jelasnya sehingga kita kurang tertarik kita. Disinilah tugas kadang-kadang seorang dokter itu menjelaskan rahasia obat. Obat ini kandungannya ini, manfaatnya bisa untuk ini. Baru pasien itu percaya dan yakin minum obat setelah dijelaskan oleh dokter. Nah, ulama juga begitu. Seorang ustaz juga begitu. Kewajiban sidin untuk menjelaskan wirid ini seperti ini, doa ini manfaatnya untuk ini, sehingga dia mengamalkannya itu tidak setengah-setengah, tapi yakin. Nah, sekarang kita masuk lebih ke dalam. Apa itu artinya rahmat? Ibu bapak, kalau dia membaca Al-Quran 30 juz, maka Ar-Rahman Ar-Rahim itu lebih 800 kali diulang di dalam Al-Quran yang 30 juz ini. Artinya apa? Allah itu maha kasih sayang sekali. Sampai 800 kali diulang di dalam 30 juz. Berarti saking maha kasih sayangnya Allah itu dengan makhluknya. Dan tidak ada hidup kita ini yang sedikit pun lepas dari rahmat dan kasih sayang Allah. Kita ini Bapak Ibu hanya dengan kasih sayang Allah bisa nyaman hidup ini. Ayo, ulun berapa kali mengulang cerita ini. Ketika pian tidur tadi malam atau kemarinnya, mungkin tidak sengaja pian memukul seekor nyamuk. Pukul, lagi tidur nyamuk di pipi kita dipukul. Begitu kita lihat mati dan berdarah di tangan kita, ya kan? Padahal nyamuk tadi lewat rombongan itu, ada mamanya, ada abahnya, ada anaknya. Pas cucunya yang kita pukul, mati cucu nyamuk. Lihat, dendamlah kainnya. Dendamkah mama abahnya? Tidak. Yang bisa bayangkan seandainya nyamuk kita pukul mati, pas abahnya lewat, ujar abahnya, awas ikan, awas nanti malam. Mereka rapat sekecamatan Jekan Raya ini dikumpulkan nyamuk, mati kita Bapak Ibu. Kering kerontan dihisap nyamuk. Tapi dengan Rahman Rahim Allah, dengan kasih sayang Allah, binatang itu tidak pernah dendam dengan kita manusia. Tidak pernah dendam. Ya. Ada orang di kampung itu pelihara ayam, habis menetas, sudah induknya kita potong, itu anaknya nyaksikan saja, melihati anaknya itu. Begitu kita goreng, kita makan di kebun di belakang, gitu dilihat itu anaknya. Nggak sakit hati itu ayam, ya kan?
Ayam tidak pernah dendam dengan kita. Kenapa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Seandainya binatang itu Allah jadikan dendam dengan kita, tidak pernah aman kemanapun kita berjalan, Pak. Takut kita. Kenapa? Semua makhluk Allah bisa dendam dengan kita, tapi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, makhluk Allah yang lain tidak ada yang dendam dengan kita manusia. Jadi saya katakan hidup kita ini berjalan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah sekarang apa artinya rahmat ini? Allahumma rahmi, ya Allah rahmati saya. Apa arti rahmat? Rahmat itu asalnya adalah kemurahan dan kasih sayang Allah, diturunkan dari sisi Allah. Nah Ramadan ini yang biasanya di luar Ramadan turun satu hari itu satu rahmat dibagi seluruh makhluk Allah cukup. Tapi di bulan Ramadan ini ibu bapak turunnya lebih dari 1000 rahmat. Jadi berhamburan rahmat Allah itu turun di 10 hari yang pertama. Turunnya dari Allah itu rahmat dan kemurahan, tapi ketika diterima oleh seorang hamba, bentuknya berbeda-beda. Nah ini yang harus kita pahami. Ada 10 orang yang duduk, lalu masing-masing membaca Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Turun rahmat, menyentuh yang paling pojok. Apa jadinya? Jadi kesembuhan. Rupanya yang di pojok tadi sudah sakit setahun belum sembuh, tapi karena dia berzikir Allahumma arhamni, rahmat kemurahan Allah itu turun, bentuknya jadi kesembuhan. Yang paling pinggir sini beda lagi. Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Karena rumah tangganya sering ribut, cekcok, bermasalah, turunlah berbentuk sakinah, mawaddah warahmah. Yang di tengah beda lagi. Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Karena saat itu dia memimpikan kepingin punya keturunan, tapi sudah 7 tahun gak dapat. Begitu setelah mengamalkan doa, dia diturunkan rahmat, lahirlah anak pertama. Artinya apa? Rahmat itu menjadi anak dan keturunan. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi jangan dipandang rahmat Allah itu hanya sederhana, cuma rahmat, rahmat, rahmat. Ujar ibu-ibu, kalau cuma rahmat Ustaz, ulun setiap hari dapat. Ini kenapa gitu? Lagi ulun rahmat. Ulun bisa harian dapat rahmat terus. Ya. Jadi selama ini orang menerjemahkan rahmat itu tidak jelas Bapak Ibu, dia cuma rahmat saja. Lalu orang mengamalkan mikir, apa sih rahmat ini? Apa sih rahmat ini? Lalu dia baca cuma hanya 10 kali, padahal orang-orang soleh itu mengajarkan kalau bisa sehari ini 100 kali. Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nanti biar Allah yang menentukan rahmat apa yang terbaik buat kita. Kalau kita sakit-sakitan, insya Allah rahmat itu jadi obat. Kalau anak kita tidak bisa dibimbing, insya Allah rahmat itu turun menjadi hidayah. Kalau kita tidak sabar, insya Allah rahmat itu jadi kesabaran. Kalau ada keluarga kita yang masih berat rokok dan sujud, insya Allah rahmat itu menjadi hidayah dan petunjuk. Ini loh rahmat, Kak. Jadi turunnya adalah kemurahan Allah, tapi ketika menyentuh seorang hamba, bentuk dan keberadaannya berbeda-beda. Nah tinggal kita saja sekarang mau tidak menjemput rahmat ini. Ya. Nah maksud saya, ketika kita tahu ternyata rahmat Allah itu dasarnya seperti itu, maka inilah kesempatan Ramadan untuk menggapai rahmat di 10 hari yang pertama. Terserah apa saat ini hajat kita. Apa hajat kita? Baca zikirnya Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu tadi Bapak Ibu. Kalau kita ini menjadi orang yang penyarikan, mudah-mudahan awal Ramadan tahun ini berubah menjadi lapang dan sabar. Ya kan? Kalau kita ini banyak hutang tahun ini, Allahumma arhamni, mudah-mudahan Allah buat jalan cepat lunas. Ya kan? Kalau nggak cepat lunas, mudah-mudahan yang hutangi nggak ingat. Saya pernah berdoa gitu diwujudkan Pak, betul. Tapi untuk masjid, ya. Jadi
Jadi waktu kita jadi ketua masjid pernah bilang, Pak Haji, kita utang semen lah sekian. Setelah 3-4 bulan saya datang, Pak Haji mau bayar semen yang mana Ustaz ini? Nggak ada utang. Bener Pak Haji? Iya nggak ada Ustaz. Ikhlas. Nah, alhamdulillah. Berarti kalau nggak cepat lunas, mudah-mudahan yang utang itu lupa. Makanya kalau banyak utang ini, Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lihat saja Bapak Ibu, rahmat Allah turun untuk menyelesaikan itu semua. Cara Allah luar biasa. Ya, cara Allah itu luar biasa. Sama dengan kemuliaan Ramadan itu ketika ada di malam-malam ganjil terakhirnya yang dijanjikan oleh Rasulullah dengan istilah Lailatul Qadar. Nih Pak, kita boleh percaya boleh tidak ya. Saya cuma membacakan saja. Imam Al-Ghazali, ini mungkin penceramah yang lain pernah menyampaikan. Imam Al-Ghazali, beliau selama hidup hampir setiap Ramadan pasti bertemu dengan Lailatul Qadar. Dan saking seringnya ketemu, beliau sempat membuat rumus di dalam kitab yang beliau tulis. Sederhana rumusnya. Satu contoh, kalau Ramadan itu diawali hari Senin puasa Ramadan, maka Lailatul Qadarnya itu jatuh pada malam 21. Ketika puasa itu diawali hari Senin, iya kan? Kalau puasa itu diawali hari Selasa dan Jumat, maka Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Itu Imam Al-Ghazali rumusnya. Dari mana beliau tahu? Beliau mengalami secara langsung lalu dia tulis, oh puasa tahun ini aku ketemunya malam sekian. Tahun berikutnya kalau aku puasa tanggal sekian, ketemunya malam sekian. Kalau puasa hari ini ketemunya malam sekian. Itu beliau sempat bukukan. Ya, sempat dibukukan itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau hitungan rumus Imam Al-Ghazali, hitungan rumus ini kalau Ramadan itu diawali hari Jumat atau hari Selasa, maka Lailatul Qadar dalam hitungan rumus beliau jatuh di malam 27 Ramadan. Lalu ada ulama yang membenarkan dan mensahihkan. Siapa itu? Syekh Abu Hasan As-Sazali. Apa ujar beliau? Semenjak aku akil balik, nah ini wali juga nih beliau, Syekh Abu Hasan As-Sazali. Semenjak aku akil balik dan membaca apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali sampai aku mati, belum pernah yang ditulis oleh Syekh Imam Al-Ghazali itu meleset. Syekh Abu Hasan As-Sazaliyah, pendiri Thariqat As-Sazaliyah, zuriat Rasulullah beliau ngomong, semenjak aku ambil balik belajar apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali sampai aku mati, kubuktikan tidak pernah meleset yang beliau tuliskan. Ini wali Allah yang menyampaikan. Nah jadi silakan Bapak Ibu boleh yakin, boleh tidak, boleh percaya, boleh tidak. Ini pendapat dari tokoh kita. Jadi kalau Ramadan kita kemarin diawali dari hari Selasa, insya Allah di malam yang ke-27 ini dalam hitungan Imam Al-Ghazali dan dibenarkan oleh pendapat Syekh Abu Hasan As-Sazaliyah. Kata beliau, selama aku akil balik sampai meninggal, membuktikan tulisan Imam Al-Ghazali nggak ada yang salah dan meleset sedikit pun. Semua benar. Dan tidak kita saja yakin, tidak percaya atau tidak. Lalu pertanyaannya, Pak Ustaz, ketika saya nanti ketemu dengan Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Memang Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, doanya pendek, wahai Rasulullah, seandainya aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang aku amalkan? Nah ini sering dibaca, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi sebenarnya tidak hanya itu Bapak Ibu, doanya banyak. Ulun membaca biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kalampaya. Siapa itu orang tua Sidin Syekh Abdullah? Siapa ibunda Sidin? Aminah.
Rupanya di saat Lailatul Qadar turun itulah beliau meminta, ya Allah, kami ini belum punya keturunan, berikan kami keturunan orang yang alim, orang yang soleh, orang yang bisa menjadi imam di masyarakat ini. Persis yang dimintanya itu pas di bulan Lailatul Qadar, lahirlah beliau Datuk Kalampayang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka beliau menulis salah satunya pesannya, ketika nanti malam-malam ganjil kita menunggu Lailatul Qadar, mintalah bukan cuma sekedar ampunan saja, mintakan keluarga kita, anak-anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang soleh, menjadi imam, menjadi pemimpin buat sebagian orang beriman, bila perlu menjadi wali-wali Allah di dunia ini. Ya kan? Jadi dijagai saja Bapak Ibu. Malam 27 nanti perbanyak ibadah, perbanyak doa ini. Ya Allah, jadikan anak-anak ulun ini qurrata a'yun, jadikan anak-anak ulun ini wali-walimu, jadikan anak-anak ulun ini soleh, solihah sampai hari kiamat keturunannya, jadikan anak-anak ulun ini mulia dan selamat dunia akhirat. Diperbanyak itu nanti. Kalau hitungannya di malam yang ke-27. Ya, jadi mintakan keluarga kita, anak-anak cucu keturunan-keturunan kita. Kenapa? Itu malam yang istimewa dan luar biasa sekali. Ya, jadi ulun pastikan mengambil pendapat Imam Al-Ghazali, jagai malam 27 di Ramadan tahun ini, Bapak Ibu. Tapi tidak pernah mengurangi amal dan ibadah kita mulai malam-malam ganjil yang pertama. Ya. Jadi biar ingat-ingat, ketika 10 hari yang terakhir, perbanyak doa untuk keluarga kita, untuk anak-anak cucu generasi keturunan-keturunan kita. Minta agar mereka dijadikan orang-orang soleh, orang-orang solihah, orang-orang yang menjadi penegak agama Allah, orang-orang yang bisa menjadi pemimpin dan imam buat sebagian orang-orang beriman yang ada di akhir zaman. Kita mintakan anak cucu kita ini. Ya. Nah, ibu bapak yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insya Allah, ya, masih ada 3 hari dari mulai hari ini. Perbanyak zikir Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berapa kali Pak Ustaz? Minimal 100 kali di dalam 1 hari. Terserah seperti apa kita membacanya. Dan rasakan rahmat kemurahan Allah itu turun. Kalau kita dalam keadaan sedih, dia menjadi kebahagiaan. Kalau kita dalam keadaan gelisah, dia menjadi penenang. Kalau kita dalam keadaan berat untuk beribadah, dia menjadi penerang hati dan petunjuk. Kalau keluarga kita belum sakinah, dia menjadi sakinah. Kalau kita sakit-sakitan, insya Allah dia menjadi obat dan penyembuh terbaik buat kita bersama. Nah, ibu bapak yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ini menjadi amal, mudah-mudahan menjadi sumbangan buat pengetahuan kita. Jangan lupa perbaiki sholat tarawih kita. Jangan mau ketinggalan terus baca doa-doa alternatif yang pendek, ya. Iftitah tarawih jangan yang panjang, tapi yang pendek saja. Ada yang nanya, Ustaz, kalau nggak pakai iftitah bagaimana? Iftitah ini sunnah Bapak Ibu. Tapi kalau bisa setiap sholat apa saja gunakan iftitah kecuali sholat jenazah. Ya, jenazah tidak ada iftitah. Ya, selebihnya fardu ka sunnah ka baca iftitah karena fadilahnya istimewa dan luar biasa. Kalau tidak bisa yang panjang, pakai yang pendek. Begitu juga tahiyat atau tasyahud akhir. Kalau Bapak Ibu sering ketinggalan dengan imam, baca yang terpendek saja. Dan dalilnya dibenarkan. Lihat salah satunya saya angkat dari kitab Fathul Mu'in yang disusun oleh Syekh Zainuddin Al-Malibar. Ya, di situ menyatakan boleh tahiyat akhir karena takut ketinggalan, membaca yang intinya saja. Intinya saja. Ya, apa tadi intinya? At-tahiyyatu lillah. 1 baru syahadat. Asyhadu at-tahiyyatu lillah, baru salamun alaika.
Ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Yang keduanya bukan wa asyhadu tapi langsung wa anna, dan sesungguhnya Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baru sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu tidak akan ketinggalan memakai ini ketika kita sholat tarawih. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu dan pengetahuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Tuhai ya Allah, pada pagi hari ini ketika kami menutup majelis dan taklim kami, maka kami memohon kepadamu, Roh, turunkan rahmat di tengah-tengah kami, turunkan keberkahan di tengah-tengah kami, turunkan ridho dan kasih sayangmu pun buat kami. Tuhai ya Allah yang maha membimbing, dengan kemuliaan bulan suci Ramadan ini, jadikan hidup kami semakin hari semakin lebih baik. Lebih baik lagi iman kami, lebih baik lagi keislaman kami, lebih baik lagi akhlak perilaku dan budi pekerti kami, lebih baik lagi ya Allah bahtera rumah tangga kami, lebih soleh dan solihah lagi anak-anak kami, lebih berkah lagi ekonomi dan rezeki kami, bahkan lebih baik lagi amal-amal peribadatan kami. Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, 10 hari pertama Ramadan adalah bulan atau hari di mana Engkau menganugerahkan rahmat yang berlimpah ruah kepada makhlukmu di bumi ini. Karena itu, apabila ada di antara kami yang hadir di majelis ini dalam keadaan sakit, maka turunkan rahmat itu menjadi obat dan kesembuhan buat kami. Apabila ada di antara keluarga kami yang masih berat untuk rukuk dan sujud kepadamu, maka jadikanlah rahmat bulan Ramadan ini menjadi hidayah dan petunjuk buat kami dan keluarga kami. Apabila ya Allah di antara jamaah yang hadir ini, keluarga kami masih belum merasakan sakinah mawaddah warahmah, maka jadikan rahmat awal Ramadan ini turun dan menyapa kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Dan apabila ada di antara jamaah kami yang saat ini sedang menghadapi berbagai macam masalah dan kesulitan, maka jadikan rahmat tersebut datang kepada kami menjadi jalan kemudahan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan dan permasalahan kehidupan kami. Ya Allah, rahmatilah kami, rahmatilah ibu dan bapak kami, rahmatilah istri dan suami kami, rahmatilah saudara-saudara kami, rahmatilah ya Allah anak-anak kami, rahmati seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup, bahkan lebih-lebih yang meninggalkan mendahului kami dengan beriman kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, hanya kepadamu kami percaya, hanya kepadamu kami bersandar,
hanya kepadamu kami menggantungkan doa, harapan dan cita-cita kami. Ya mujibas sa'ilin istajib du'a'ana, istajib du'a'ana, istajib du'a'ana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu